Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat pagi pemirsa. Live Update Sport kembali hadir edisi Jumat 6 Januari 2023. Pelatih Vietnam mencurigai media Korea Selatan sebagai mata-mata Sintayong. Kemudian perubahan jadwal kick-off semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Hingga bergabungnya Ronaldo ke Al Nassr diduga menjadi alat politik Arab Saudi. Selain 3 berita tadi, masih ada beragam informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga yang akan kami sajikan untuk Anda. Tentunya bersama saya, Saradita, selengkapnya di Tribun News. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo mencurigai media Korea Selatan sebagai staf kepelatihan Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi dalam sesi jumpa pers menjelang laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Indonesia versus Vietnam pada hari Kamis kemarin. Saat hendak memulai jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Park Hang-seo sempat marah. Dia tampak mencurigai awak media dari Korea Selatan yang datang dalam sesi konferensi pers sebagai mata-mata Sintayong. Saat itu, salah satu media Korea Selatan duduk di barisan depan. Mereka mengenakan baju berwarna hitam dengan lambang Garuda. Keempatnya merupakan kru media yang bekerja mengikuti aktivitas Sintayong selama menangani Timnas Indonesia. Park Hang-seo sempat mempertanyakan kehadiran keempat anggota media Sintayong tersebut. Akan tetapi pihak koordinator media AFF meminta pelatih 65 tahun itu untuk melanjutkan sesi jumpa pers. Oleh karena hal tersebut, sesi jumpa pers Vietnam pun sempat berhenti sesaat karena permasalahan itu. Selepas insiden, sesi konferensi pers kembali berlanjut secara normal.
Park Hang-soo dan pemain Vietnam Pham Tuan Hai lantas menjawab pertanyaan. Walau demikian, Park Hang-soo hanya meladeni satu pertanyaan dalam sesi tanya-jawab yang dilemparkan oleh rekan media di Stadion GBK. Hang-soo hanya menjalani jumpa pers jelang Indonesia versus Vietnam selama 8 menit. Adapun Park Hang-soo menjelaskan persiapan timnas Vietnam. Dia menyebut bahwa skuad berjuluk The Golden Stars dalam kondisi siap tempur. Park Hang-soo pun mengatakan bahwa Vietnam akan memberikan performa terbaik saat melawan timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain Vietnam Pham Tuan Hai siap untuk mengikuti instruksi dari Park Hang-soo ketika melawan skuad Garuda nanti sore. Timnas Vietnam disebut takut untuk main di kandang timnas Indonesia. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan Vietnam menjelang laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di kandang Indonesia. Salah satunya mereka meminta pertolongan kepada AFF dan FIFA. Hal ini dilakukan agar tidak ada kejadian tidak menyenangkan dari supporter Garuda seperti yang dialami oleh timnas Thailand. Pada babak penyisihan grup A, bis yang ditumpangi pemain Thailand dilempari batu oleh supporter fanatik Indonesia hingga mengakibatkan kerusakan. Selain meminta bantuan kepada AFF dan FIFA, Federasi Sepak Bola Vietnam juga menjalin komunikasi dengan PSSI. Presiden VFF Tran Quoc Tuan menyebut keputusan ini diambil VFF setelah menjalani diskusi dengan pelatih timnas Vietnam Park Hang-soo. Dikatakannya AFF perlu mengundang 2 lagi pengawas pertandingan dan AFC dan juga FIFA untuk memastikan pertandingan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, meminta kepada supporter Indonesia untuk memberikan dukungan yang positif saat timnas menghadapi Vietnam. Menpora tak ingin kejadian seperti perusakan kaca bis yang membawa timnas Thailand ketika hendak memasuki area SUGBK kembali terulang. Jangan sampai semangat terprovokasi dan menimbulkan kegaduhan. Dalam laga tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan akan ada lebih dari 3.000 anggota gabungan TNI Polri yang berjaga di area SUGBK. Sementara itu, laga hari ini diprediksi bakal dihadiri lebih dari 50.000 supporter timnas Indonesia. Duel Indonesia versus Vietnam akan berlangsung dengan sistem kandang tandang. Vietnam terlebih dahulu bertemu ke Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat sore nanti. Setelah itu, The Golden Star dijadwalkan menjamu timnas Indonesia di Stadion Maidin pada hari Senin 9 Januari mendatang. Ya, teman-teman sekalian, para jurnalis dari berbagai media, terima kasih sudah datang ke Stadion Utama GBK. Hadir Ketua Umum, Sekjen, kemudian manajer, Direktur Teknik, Dirut GBK, dan tim nasional yang sedang latihan di belakang kami ini. Kedatangan kami pertama ingin memastikan persiapan untuk pelaksanaan semifinal besok antara timnas Indonesia melawan tim nasional Vietnam. Tuh, kita ingin pastikan
bahwa pelaksanaannya benar-benar bisa bagus seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang kurang, kita segera perbaiki. Yang kedua, saya dan Ketua Umum serta teman-teman sekalian yang lainnya juga ingin melihat persiapan terakhir dari tim nasional kita. Walaupun kita meyakini bahwa dengan pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh tim nasional, itu pasti ada peningkatan performa mereka. Confidence atau kepercayaan diri mereka makin naik, kan itu makin bagus. Saya kira ini tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Ketua Umum, Pak Muhammad Iriawan dalam mengawal timnas ini. Beliau benar-benar terjun langsung, Pak Sekjen mempersiapkan penyelenggaraan, Ketua Umum konsentrasi di tim nasional. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus buat persepak bolaan kita ke depan. Nah, harapannya, dan ini sekaligus menjadi harapan Bapak Presiden yang dititipkan melalui saya, besok anak-anak kita main fokus, kerjasama timnya bagus, dan tentu tidak ada kelihatan ego perorangan. Itu nanti kita akan sampaikan juga kepada pemain, tetapi mereka akhirnya sudah menyadari juga. Saya dapat informasi dari Pak Ketum, dari pelatih, bahwa ada perubahan dari anak-anak kita. Kita beri dukungan, beri support mereka untuk besok. Jadwal kick-off semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam berubah menjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat hari ini. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-soo menyoroti perubahan jadwal kick-off melawan Timnas Indonesia. Awalnya, duel Indonesia versus Vietnam akan dilangsungkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, jadwal terkini yang juga tertera di laman resmi Piala AFF menyebutkan bahwa laga Indonesia versus Vietnam dilaksanakan pukul 16.30. Pasalnya, hal ini diterapkan dengan alasan keamanan dalam sebuah pertandingan Timnas Indonesia. Terkait perubahan waktu kick-off laga Indonesia versus Vietnam tersebut, Park Hang-soo mengaku tidak bisa memahami hal tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu lantas memberikan sindiran kepada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, ia tidak tahu bagaimana Indonesia bisa mengatur keamanan untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak ambil pusing soal perubahan waktu kick-off laga. Di sisi lain, Sintayong punya catatan kurang apik ketika berjumpa Vietnam yang dinakodai oleh Park Hang-soo. Dari 3 kali pertemuan, Sintayong belum mampu meraih kemenangan. Tahun ini, Sintayong pun mengaku cukup percaya diri. Kali ini Indonesia akan tampil berbeda dan menargetkan kemenangan. Sintayong pun berjanji saat menjamu Vietnam, pemain Timnas Indonesia akan tampil lebih baik dan tidak ingin mengecewakan supporter Indonesia. Ia juga meminta kepada supporter skuad Garuda untuk memberikan dukungan penuh kepada Mark Locke dan kawan-kawan ketika menghadapi Vietnam sore nanti. Sementara itu, pemain Timnas Marcelino Ferdinand menyebut skuad Garuda mengusung misi balas dendam kepada Timnas Vietnam. Kini para pemain Timnas Indonesia sudah dalam keadaan siap menjamu permainan Vietnam. Pertandingan Indonesia versus Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2023 akan tersaji di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, tepatnya hari Senin 9 Januari, Indonesia giliran bertandang ke Vietnam guna melakoni semifinal leg kedua. 팬들이나 제가 좀 생각이 좀 바뀌었다. 이전에 제가 베트남하고 경기했을 때는 제가 실질적으로 선수들을 뽑아서 훈련을 제대로 시키지 못했던 부분이 있었고, 이전 제가 코로나가 풀리고 우리 국제생팀과 친해지는 만남에 제가 직접 경기장 다니면서 선수들을 뽑아서
팀을 형성을 했지 이제 1년이라는 시간이 지나가면서 우리 팀은 예전에 인도네시아 팀이 아닌다는 것을 많이 느끼고 있을 것입니다. 비록 우리가 베트남한테 가서 치고 했지만 그건 예전 일이고 저 또한 그때는 짧은 시간 안에 뭔가 만들 수 있는 시간이 부족했지만 이제는 충분한 시간을 갖고 우리가 인도네시아 축구 발전에서 많은 노력도 하고 있고 모든 선수들도 열심히 따라와주고 있기 때문에 이제 가구는 가구의 뿐입니다. 앞으로 다가오는 대회에서 우리가 더 멋진 연기를 할 수 있고 응원해 주셔서 감사하겠다 생각합니다. Ada satu hal yang para fans dan para wartawan mesti memikirkan satu ini. Sebelumnya memang kita pernah melawan Vietnam, tapi waktu itu tidak terlalu baik dalam hal latihan, maksudnya itu masih ada corona juga. Tapi sekarang sudah tidak ada corona dan liga juga bergulir dengan normal. Jadi coach langsung ke lapangan untuk memilih pemain-pemain. Dan sekarang sudah berlalu 1 tahun. Dan pastinya semua orang akan merasakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan pesan penting kepada supporter Timnas Indonesia menjelang laga semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Dia meminta para pendukung skuad Garuda memperlihatkan sikap yang baik selama pertandingan berlangsung. Mengingat pada pertandingan Grup A Piala AFF 2022 antara Indonesia versus Thailand sempat terjadi kegaduhan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Desember lalu. Kejadian tersebut berupa bis Thailand mendapat serangan dari oknum supporter dan menyebabkan kaca samping kendaraan tersebut retak. Kini Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Sebagaimana hal tersebut, supporter Timnas Indonesia juga harus menjaga sikapnya di hadapan tim tamu. Menpora tak ingin kejadian yang menimpa Timnas Thailand terulang lagi. Jangan sampai terprovokasi hingga menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan tim tamu kurang nyaman saat bertanding ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, PSSI melalui Ketua Pemberdayaan Supporter Budiman Dalimunte mengimbau para supporter untuk lebih menjaga ketertiban dan memahami kultur dari kelompok supporter. Terlebih, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 sore ini. Skuad Garuda akan menjamu Timnas Vietnam pada Jumat sore nanti. Budiman ingin para supporter bisa bermawas diri dalam mendukung Timnas Indonesia. Kemudian dia juga berpesan untuk tidak memberikan kata-kata mencela saat lagu kebangsaan tim tamu sedang dikumandangkan. Titipan pesan untuk para penonton, supporter, dan pendukung tim nasional Indonesia. Berlakulah kita sebagai tuan rumah yang baik, karena itu akan mencerminkan perilaku kita. Kita adalah masyarakat yang santun, yang sangat menghargai tamu, dan memberikan dukungan dengan sesemangat apapun silahkan. Tetapi jangan semangat yang memprovokasi, kemudian yang akan menimbulkan kegaduhan. Dan kita juga hormati teman-teman dari kepolisian, dari TNI yang ikut membantu di luar ya, dan juga panitia. Jadi tolong suasana ini kita ya nonton sepak bola, bukan menimbulkan kegaduhan, apalagi membuat tim tamu kita kurang nyaman. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang santun, bangsa yang sangat menghargai kedatangan tamu. Di lapangan 90 menit kita berkompetisi, kita bertanding, tetapi itu tidak boleh
tercederai dengan perilaku-perilaku dari penonton, dari supporter yang tidak baik. Timnas Indonesia kedatangan Vietnam dalam semifinal Piala AFF 2022 leg pertama. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelatih menegaskan skuadnya siap bertarung pada laga leg pertama semifinal. Vietnam unggul di atas kertas. Mereka belum kebobolan dalam babak penyisihan Piala AFF 2022. Pelatih Vietnam Park Hang-seo juga belum pernah kalah dari Indonesia selama berkarir di Asia Tenggara. Namun pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong siap memberikan gebrakan baru. Terlebih sudah cukup lama bersama skuadnya. Strategi Shin Tae-yong kerap berubah-ubah, tetapi pada dasarnya memainkan satu orang striker dan dibantu sayap. Dalam hal ini dia bisa menggunakan skema 4-2-3-1 atau 4-3-3. Pada laga melawan Vietnam nanti, formasi 4-3-3 bisa jadi andalan. Selain itu, Jordi Amat juga sudah bebas dari akumulasi kartu, akan dipasangkan dengan Fahrudin Arianto sebagai bek tengah. Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam bakal berperan sebagai bek sayap. Keduanya bisa menambah variasi serangan timnas Indonesia. Lini tengah timnas diperkirakan akan diisi oleh Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Witan Sulaiman, Dendi Sulistiawan, dan Egi Maulana Fikri menjadi 3 pemain andalan timnas Indonesia di lini serang. Sementara Vietnam selalu merotasi pemainnya pada fase grup, akan tetapi selalu memakai bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno saat kita beralih ke informasi selanjutnya. Harry Kane dan Heung-min Son menciptakan sejarah baru di Liga Premier. Keduanya mencetak gol dalam kemenangan tandang Tottenham Hotspur 4-0 di markas Crystal Palace, yaitu di Stadion Selhurst Park, London pada Kamis dini hari. Duel Kane dan Son sah menjadi duet tersubur sepanjang sejarah Premier League. Dua ini mencetak gol secara bersama-sama dalam 34 pertandingan di kompetisi Top Flight Inggris. Ini merupakan rekor baru di Liga Inggris, mengalahkan rekor mantan duo maut Liverpool, yaitu Mohamed Salah dan Sadio Mane, untuk kategori mencetak gol secara bersama-sama dalam pertandingan Premier League. Pada laga tersebut, Crystal Palace mampu menahan Tottenham pada babak pertama. Namun tim tamu langsung tancap gas di babak kedua. Tottenham unggul cepat lewat 2 gol di menit ke-48 dan 53. Matt Doherty menambah keunggulan Tottenham di menit ke-68 sebelum Son bikin gol keempat. Son dan Kane kini telah mencetak gol terbanyak dari duo manapun di Liga Premier. Usai laga, Son Heung-min curhat soal kegembiraan dia membuka lagi keran gol. Di sisi lain, dia menyesal tidak dapat berkontribusi lebih banyak musim ini. Harry Kane bertekad membawa Spurs jauh lebih baik lagi di tahun ini setelah kekalahan 0-2 dari Aston Villa di laga terakhir. Ia kini hanya terpaut 2 gol untuk menyamai rekor 266 gol Jimmy Greaves untuk Spurs. Sementara itu, pelatih Crystal Palace Patrick Vieira meratapi pasukannya yang hilang fokus pada babak kedua. Padahal mereka bisa menahan Spurs di babak pertama. Kemenangan ini tak mengubah posisi Spurs di peringkat kelima klasmen sementara Liga Inggris. Tottenham tertinggal 2 poin dari Manchester United. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Arsenal dalam Derby London Utara dalam laga berikutnya yang akan tersaji pada 15 Januari mendatang.
Manchester City terus mengejar Arsenal yang duduk di puncak klasemen Liga Inggris setelah The Citizens sempat kehilangan poin kontra Leeds United pada laga tahun baru. Terkini, Man City berhasil mengalahkan Chelsea 1-0 pada laga penutup pekan ke-19 Liga Inggris pada Jumat dini hari tadi. Gol sematawayang penentu keberhasilan Man City asuhan Pep Guardiola dicetak oleh Riyad Mahrez pada menit 63. Ini adalah kemenangan keempat beruntun Man City atas Chelsea di semua kompetisi tanpa sekalipun kebobolan dalam rentetan tersebut. Kemenangan atas Chelsea membawa City kini mengoleksi 39 poin dari 17 pertandingan. Man City sukses mengembalikan selisih 5 poin dengan Arsenal yang duduk di puncak klasemen. Sebelum ini, Arsenal sempat unggul 8 angka dari The Citizens. Arsenal sebenarnya berpeluang memperlebar keunggulan lebih jauh lagi, tetapi mereka gagal mengalahkan Newcastle United pada Selasa lalu. Bertanding di Stadion Emirates, Arsenal asuhan Mikel Arteta harus puas dengan raihan 1 poin setelah ditantang imbang tanpa gol oleh The Magpies. Sama seperti Man City, posisi Chelsea asuhan Graham Potter di klasemen Liga Inggris juga tidak berubah. Chelsea tidak beranjak dari peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris dengan raihan 25 poin dari 17 laga. Kekalahan dari Man City membuat Chelsea semakin jauh dari 4 besar klasemen Liga Inggris atau zona Liga Champions. The Blues kini tertinggal 10 angka dari Manchester United yang duduk di peringkat keempat. Menariknya, mereka juga terpaut 10 angka dari Everton, penghuni pertama di zona degradasi alias peringkat ke-18. Pasukan Potter terpuruk di papan tengah setelah hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan terakhir Liga Inggris. Chelsea menelan 4 kekalahan dan hanya meraih 3 kali hasil imbang dari laga-laga tersebut. Badai cedera menjadi salah satu faktor penurunan performa Chelsea. Berbicara tentang Cristiano Ronaldo memang tak ada habisnya. Transfer Ronaldo ke Al Nassr pun diliputi kontroversi. CR7 disebut menjadi alat politik pemerintah Arab Saudi. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr memang mengejutkan banyak penikmat sepak bola. Pasalnya, Ronaldo pernah mengatakan masih ingin bermain di kompetisi tertinggi benua Eropa. Kontroversi paling baru adalah mengenai isu hak asasi manusia yang menimpa pemerintah Arab Saudi. Melansir Mundo Deportivo, transfer Ronaldo mendapatkan sorotan Lembaga Hak Asasi Internasional Amnesty International atau AI. AI menyebut kedatangan penyerang berusia 37 tahun ke Arab Saudi hanya sebagai alat cuci tangan pemerintah setempat. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi menggunakan Ronaldo untuk menutupi isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang telah mereka lakukan. Dugaan tersebut disampaikan oleh peneliti AI khusus Timur Tengah yaitu Dana Ahmed.
Arab Saudi memang kerap dikaitkan dengan berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu yang paling terkenal adalah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 lalu. Ronaldo dituntut agar menggunakan nama besarnya untuk mengungkap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi. Harapannya dengan nama besar mantan mega bintang Manchester United itu, dunia bisa mengetahui kebusukan pemerintah Arab Saudi. Ronaldo sendiri akan mendapatkan masa kerja selama 2,5 tahun di Al Nassr hingga 2025. Mega bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, tetap tidak akan bisa membela Al Nassr saat menghadapi Al Ta'i meski ada perubahan jadwal laga. Untuk diketahui, jadwal Al Nassr versus Al Ta'i di Liga Arab Saudi sejatinya digelar pada hari Kamis malam kemarin. Namun pertandingan tersebut harus ditunda lantaran Stadion Brosol yang akan digunakan mengalami kendala kelistrikan. Otoritas setempat tidak memiliki pilihan lain menunda laga tersebut untuk 24 jam. Artinya jadwal Al Nassr versus Al Ta'i akan digelar pada hari Jumat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Imbas diundurnya jadwal pertandingan, pihak Al Nassr menyampaikan permohonan maaf. Cristiano Ronaldo juga tidak akan bisa turun langsung membela Al Nassr di laga tersebut. Dia harus puas menyaksikan perjuangan rekan-rekannya di luar lapangan hijau. Alasannya, pemain berusia 37 tahun tersebut harus menjalani hukuman larangan bertanding di 2 laga. Ronaldo rupanya masih tetap harus menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Meskipun kini dia berkarir di Arab Saudi, hukuman tersebut tetap harus dijalaninya. Hukuman itu jatuh kepada CR7 imbas dari perbuatan sang mega bintang yang membanting telepon genggam milik fans Everton ketika dirinya masih membela Manchester United. Untuk itu, hukuman larangan bertanding di 2 laga yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Inggris tetap berlaku meski CR7 kini berada di Liga Arab Saudi. Kapten FC Bekasi City, Hamka Hamzah menyentil PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia. Hamka Hamzah menanyakan perihal kapan kelanjutan Liga 2 musim 2022-2023 kembali bergulir. Roda kompetisi Liga 2 musim ini memang hingga saat ini masih dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan pada Oktober lalu. Namun terkait kapan kompetisi strata kedua di Indonesia ini dilanjutkan, ternyata masih abu-abu. Padahal Liga 1 musim 2022-2023 yang juga sempat terhenti, kini telah kembali dilanjutkan. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyentil PT LIB dan menanyakan kapan kelanjutan Liga 2. Hamka Hamzah sendiri menilai kelanjutan Liga 2 sangat penting. Dia juga memikirkan nasib para pemain muda yang menggantungkan hidup di lapangan hijau. Hal ini karena banyaknya pemain muda yang ingin menunjukkan potensinya dalam bermain sepak bola.
Lebih lanjut, Hamka Hamzah juga memberi sindiran menohok untuk oknum yang kemungkinan ada di balik penundaan Liga 2. Sebelumnya, klub Liga 2 yang juga ikut mendesak PT LIB untuk mengeluarkan jadwal seperti PSMS Medan dan Persela Lamongan. Mereka tidak pernah berhenti mengingatkan PT LIB untuk segera melanjutkan kompetisi Liga 2. Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia atau KMI yang menaungi PSMS Medan, Arifuddin Maulana, berharap tim PSMS Medan tidak mengendorkan semangatnya demi cita-cita kembali ke kasta tertinggi kompetisi Liga 1. Sebelumnya, PT LIB sempat merencanakan kembali kick-off Liga 2 pada 14 Januari mendatang. Namun, ini belum menjadi keputusan final karena masih saja mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Pertandingan tunda antara Persib Bandung versus Persija Jakarta akhirnya mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Laga tunda pekan ke-11 Liga 1 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 11 Januari. Laga itu sejatinya berlangsung pada Oktober tahun lalu. Namun pertandingan terpaksa ditunda buntut tragedi Kanjuruhan. Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjual tiket tambahan di laga kontra Persija Jakarta. Direktur PT PBB, Teddy Cahyono, mengatakan pertandingan itu hanya bisa disaksikan oleh calon penonton yang sudah melakukan pembelian tiket untuk laga tanggal 2 Oktober lalu. Dengan demikian, berarti hanya ada sekitar 26.000 penonton yang akan menonton pertandingan tersebut. Untuk saat ini, Boboto hanya perlu menunggu e-tiket atau e-voucher yang akan dikirimkan kembali ke email dan WhatsApp oleh manajemen panitia penyelenggara. Masih seperti aturan terdahulu, penonton yang sudah memiliki tiket elektronik diharuskan untuk menukar menjadi gelang penanda. Tiket atau voucher baru itu akan dikirimkan ke penerima pada periode tanggal 9 hingga 10 Januari mendatang. Pihak kepolisian melalui Pelaksana tugas Wakapolrestabes Bandung AKBP AC Puciono berjanji tidak akan ada gas air mata dalam pengamanan pertandingan. Bahkan dia menegaskan personil tidak diperbolehkan membawa senjata api. Pengamanan untuk laga Persija versus Persib ini akan menurunkan sekitar 4.000 personil dari pihak kepolisian. Apalagi Persib dan Persija memiliki catatan persaingan yang sengit saat kedua tim bertemu. Tindakan tegas juga akan diberikan jika supporter yang membawa barang-barang yang dilarang, seperti minuman beralkohol, senjata tajam, dan flare. Selanjutnya, supporter tim tamu juga dilarang datang untuk laga ini. Kuota penonton yang hadir hanya diberikan untuk supporter Persib Bandung. Lionel Messi bisa menjadi Mr. Champions League karena punya kesempatan untuk memecahkan beberapa rekor milik Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr membawa berkah untuk rival terbesarnya, yaitu Lionel Messi, yang akan memperpanjang kontrak di PSG. Pasalnya, dengan Ronaldo pindah ke Arab Saudi, maka Messi bisa memecahkan 4 rekor milik CR7. Menurut laporan mirror.co.uk, ada 4 rekor Ronaldo di Liga Champions yang bisa dipecahkan oleh Messi. Pertama,
Messi berpeluang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions. Ronaldo masih menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Liga Champions dengan koleksi 140 gol. Adapun Messi sudah mengemas 129 gol. Messi butuh 12 gol lagi di Liga Champions untuk memecahkan rekor milik Ronaldo. Kedua, Messi memiliki kans menjadi pencetak assist terbanyak di Liga Champions. Dengan 42 assist, CR7 adalah pembuat assist terbanyak di Liga Champions. Namun rekor tersebut rentan dipecahkan oleh Messi karena sang striker PSG sudah membuat 40 assist di Liga Champions. Selanjutnya, ketiga, Messi mempunyai kesempatan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions. Hingga saat ini, Ronaldo masih memegang rekor tersebut dengan tampil di ajang Liga Champions sebanyak 183 kali. Sementara Messi ada di urutan ketiga dengan tampil sebanyak 161 kali di Liga Champions. Dengan demikian, Messi membutuhkan 23 penampilan lagi untuk memecahkan rekor milik Ronaldo. Dan yang terakhir, yang keempat, Messi bisa menjadi pencetak gol penalti terbanyak di Liga Champions. Dalam hal penalti, Messi sudah mencetak 18 gol di ajang Liga Champions. Adapun Ronaldo berhasil mengemas 19 gol dan menjadi pemain dengan lesakan penalti terbanyak di Liga Champions. Oleh karena itu, La Pulga butuh 2 gol lagi dari titik penalti untuk melampaui CR7. Dengan demikian, jika mampu memecahkan 4 rekor tersebut, maka julukan Mr. Champions League yang selama ini lekat dengan Ronaldo bisa pindah ke Lionel Messi. Kita berada di penghujung live update sport dan jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini masih ada informasi seputar selebriti dalam live update seleb. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Saradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda.
Mengunjungi desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat pagi pemirsa. Live Update Sport kembali hadir edisi Jumat 6 Januari 2023. Pelatih Vietnam mencurigai media Korea Selatan sebagai mata-mata Sintayong. Kemudian perubahan jadwal kick-off semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Hingga bergabungnya Ronaldo ke Al Nassr diduga menjadi alat politik Arab Saudi. Selain 3 berita tadi, masih ada beragam informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga yang akan kami sajikan untuk Anda. Tentunya bersama saya, Saradita, selengkapnya di Tribun News. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-soo mencurigai media Korea Selatan sebagai staf kepelatihan Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi dalam sesi jumpa pers menjelang laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Indonesia versus Vietnam pada hari Kamis kemarin. Saat hendak memulai jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Park Hang-soo sempat marah. Dia tampak mencurigai awak media dari Korea Selatan yang datang dalam sesi konferensi pers sebagai mata-mata Sintayong. Saat itu, salah satu media Korea Selatan duduk di barisan depan. Mereka mengenakan baju berwarna hitam dengan lambang Garuda. Keempatnya merupakan kru media yang bekerja mengikuti aktivitas Sintayong selama menangani Timnas Indonesia. Park Hang-soo sempat mempertanyakan kehadiran keempat anggota media Sintayong tersebut. Akan tetapi pihak koordinator media AFF meminta pelatih 65 tahun itu untuk melanjutkan sesi jumpa pers. Oleh karena hal tersebut, sesi jumpa pers Vietnam pun sempat berhenti sesaat karena permasalahan itu. Selepas insiden, sesi konferensi pers kembali berlanjut secara normal. Park Hang-soo dan pemain Vietnam, Pham Tuan Hai, lantas menjawab pertanyaan. Walau demikian, Park Hang-soo hanya meladeni satu pertanyaan dalam sesi tanya-jawab yang dilemparkan oleh rekan media di Stadion GBK. Hang-soo hanya menjalani jumpa pers jelang Indonesia versus Vietnam selama 8 menit. Adapun Park Hang-soo menjelaskan persiapan Timnas Vietnam. Dia menyebut bahwa skuad berjuluk The Golden Stars dalam kondisi siap tempur. Park Hang-soo pun mengatakan bahwa Vietnam akan memberikan performa terbaik saat melawan Timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain Vietnam, Pham Tuan Hai, siap untuk mengikuti instruksi dari Park Hang-soo ketika melawan skuad Garuda nanti sore.
Timnas Vietnam disebut takut untuk main di kandang Timnas Indonesia. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan Vietnam menjelang laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di kandang Indonesia. Salah satunya mereka meminta pertolongan kepada AFF dan FIFA. Hal ini dilakukan agar tidak ada kejadian tidak menyenangkan dari supporter Garuda seperti yang dialami oleh Timnas Thailand. Pada babak penyisihan grup A, bis yang ditumpangi pemain Thailand dilempari batu oleh supporter fanatik Indonesia hingga mengakibatkan kerusakan. Selain meminta bantuan kepada AFF dan FIFA, Federasi Sepak Bola Vietnam juga menjalin komunikasi dengan PSSI. Presiden VFF Tran Quoc Tuan menyebut keputusan ini diambil VFF setelah menjalani diskusi dengan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Dikatakannya AFF perlu mengundang 2 lagi pengawas pertandingan dan AFC dan juga FIFA untuk memastikan pertandingan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, meminta kepada supporter Indonesia untuk memberikan dukungan yang positif saat timnas menghadapi Vietnam. Menpora tak ingin kejadian seperti perusakan kaca bis yang membawa timnas Thailand ketika hendak memasuki area SUGBK kembali terulang. Jangan sampai semangat terprovokasi dan menimbulkan kegaduhan. Dalam laga tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan akan ada lebih dari 3.000 anggota gabungan TNI Polri yang berjaga di area SUGBK. Sementara itu, laga hari ini diprediksi bakal dihadiri lebih dari 50.000 supporter timnas Indonesia. Duel Indonesia versus Vietnam akan berlangsung dengan sistem kandang tandang. Vietnam terlebih dahulu bertemu ke Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat sore nanti. Setelah itu, The Golden Star dijadwalkan menjamu timnas Indonesia di Stadion Maidin pada hari Senin 9 Januari mendatang. Ya, teman-teman sekalian, para jurnalis dari berbagai media, terima kasih sudah datang ke Stadion Utama GBK. Hadir Ketua Umum, Sekjen, kemudian manajer, Direktur Teknik, Dirut GBK, dan tim nasional yang sedang latihan di belakang kami. Kedatangan kami pertama ingin memastikan persiapan untuk pelaksanaan semifinal besok antara timnas Indonesia melawan tim nasional Vietnam. Tuh, kita ingin pastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar bisa bagus seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang kurang, kita segera perbaiki. Yang kedua, saya dan Ketua Umum serta teman-teman sekalian yang lainnya juga ingin melihat persiapan terakhir dari tim nasional kita. Walaupun kita meyakini bahwa dengan pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh tim nasional itu pasti ada peningkatan performance mereka. Confidence atau kepercayaan diri mereka makin naik, kan itu makin bagus. Saya kira ini tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Ketua Umum, Pak Muhammad Iriawan dalam mengawal timnas ini. Beliau benar-benar terjun langsung, Pak Sekjen mempersiapkan penyelenggaraan, Ketua Umum konsentrasi di tim nasional. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus buat persepak bolaan kita ke depan. Nah, harapannya, dan ini sekaligus menjadi harapan Bapak Presiden yang dititipkan melalui saya, besok anak-anak kita main fokus, kerjasama timnya bagus, dan tentu tidak ada kelihatan ego perorangan. Itu nanti kita akan sampaikan juga kepada pemain, tetapi mereka akhirnya sudah menyadari juga. Saya dapat informasi dari Pak Ketum, dari pelatih, bahwa ada perubahan dari anak-anak kita. Kita beri dukungan, beri support mereka untuk
2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam berubah menjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat hari ini. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-soo menyoroti perubahan jadwal kick-off melawan Timnas Indonesia. Awalnya duel Indonesia versus Vietnam akan dilangsungkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi jadwal terkini yang juga tertera di laman resmi Piala AFF menyebutkan bahwa laga Indonesia versus Vietnam dilaksanakan pukul 16.30. Pasalnya hal ini diterapkan dengan alasan keamanan dalam sebuah pertandingan Timnas Indonesia. Terkait perubahan waktu kick-off laga Indonesia versus Vietnam tersebut, Park Hang-soo mengaku tidak bisa memahami hal tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu lantas memberikan sindiran kepada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, ia tidak tahu bagaimana Indonesia bisa mengatur keamanan untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak ambil pusing soal perubahan waktu kick-off laga. Di sisi lain, Sintayong punya catatan kurang apik ketika berjumpa Vietnam yang dinakodai oleh Park Hang-soo. Dari 3 kali pertemuan, Sintayong belum mampu meraih kemenangan. Tahun ini, Sintayong pun mengaku cukup percaya diri. Kali ini Indonesia akan tampil berbeda dan menargetkan kemenangan. Sintayong pun berjanji saat menjamu Vietnam, pemain Timnas Indonesia akan tampil lebih baik dan tidak ingin mengecewakan supporter Indonesia. Ia juga meminta kepada supporter skuad Garuda untuk memberikan dukungan penuh kepada Mark Locke dan kawan-kawan ketika menghadapi Vietnam sore nanti. Sementara itu, pemain Timnas Marcelino Ferdinand menyebut skuad Garuda mengusung misi balas dendam kepada Timnas Vietnam. Kini para pemain Timnas Indonesia sudah dalam keadaan siap menjamu permainan Vietnam. Pertandingan Indonesia versus Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2023 akan tersaji di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, tepatnya hari Senin 9 Januari, Indonesia giliran bertandang ke Vietnam guna melakoni semifinal leg kedua. 팬들이랑 제가 좀 생각이 좀 좋겠다. 이전에 제가 베트남하고 경기했을 때는 저희가 실질적으로 선수들을 뽑아서 훈련을 제대로 시키지 못했던 부분이 있었고, 이제는 제가 코로나가 풀리고 우리 국제전 위기가 치해를 만남에 제가 직접 경기장 다니면서 선수들을 뽑아서 팀을 형성을 했지. 이제 1년이나 시간이 지나가면서 우리 팀은 예전에 인도네시아 팀이 아니라는 것을 많이 느끼고 있을 것이다. 비록 우리가 베트남한테 가서 치고 했지만 그건 예전 일이고, 저 또한 그때는 짧은 시간 안에 뭔가 만들 수 있는 시간이 부족했지만 이제는 충분한 시간을 갖고 우리가 인도네시아 축구 발전을 위해서 많은 노력도 하고 있고, 모든 선수들도 열심히 따라와주고 있기 때문에 이제 가금은 가거의 뿐입니다. 앞으로 다가오는 대회에서 우리가 더 멋진 연기를 할 수 있고 응원해 주시면 감사하겠다 생각합니다. Ada satu hal yang para fans dan para wartawan mesti memikirkan satu ini. Sebelumnya memang kita pernah melawan Vietnam, tapi waktu itu tidak terlalu baik dalam hal latihan. Maksudnya waktu itu masih ada corona juga. Tapi sekarang sudah tidak ada corona dan liga juga bergulir dengan normal. Jadi coach langsung ke lapangan untuk memilih pemain-pemain. Dan sekarang sudah berlalu 1 tahun dan pastinya semua orang akan merasakan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan pesan penting kepada supporter Timnas Indonesia menjelang laga semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Dia meminta para pendukung skuad Garuda memperlihatkan sikap yang baik selama pertandingan berlangsung. Mengingat pada pertandingan grup A Piala AFF 2022 antara Indonesia versus Thailand sempat terjadi kegaduhan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Desember lalu. Kejadian tersebut berupa bis Thailand mendapat serangan dari oknum supporter dan menyebabkan kaca samping kendaraan tersebut retak. Kini Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Sebagaimana hal tersebut, supporter Timnas Indonesia juga harus menjaga sikapnya di hadapan tim tamu. Menpora tak ingin kejadian yang menimpa Timnas Thailand terulang lagi. Jangan sampai terprovokasi hingga menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan tim tamu kurang nyaman saat bertanding ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, PSSI melalui Ketua Pemberdayaan Supporter Budiman Dalimunte mengimbau para supporter untuk lebih menjaga ketertiban dan memahami kultur dari kelompok supporter. Terlebih, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 sore ini. Skuad Garuda akan menjamu Timnas Vietnam pada Jumat sore nanti. Budiman ingin para supporter bisa bermawas diri dalam mendukung Timnas Indonesia. Kemudian dia juga berpesan untuk tidak memberikan kata-kata mencela saat lagu kebangsaan tim tamu sedang dikumandangkan. Titipan pesan untuk para penonton, supporter, dan pendukung tim nasional Indonesia. Berlakulah kita sebagai tuan rumah yang baik, karena itu akan mencerminkan perilaku kita. Kita adalah masyarakat yang santun, yang sangat menghargai tamu, dan memberikan dukungan dengan sesemangat apapun silahkan. Tapi jangan semangat yang memprovokasi, kemudian yang akan menimbulkan kegaduhan. Dan kita juga hormati teman-teman dari kepolisian, dari TNI yang ikut membantu di luar ya, dan juga panitia. Jadi tolong suasana ini kita ya nonton sepak bola, bukan menimbulkan kegaduhan, apalagi membuat tim tamu kita kurang nyaman. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang santun, bangsa yang sangat menghargai kedatangan tamu. Di lapangan 90 menit kita berkompetisi, kita bertanding, tetapi itu tidak boleh tercederai dengan perilaku-perilaku dari penonton dan supporter yang tidak baik. Timnas Indonesia kedatangan Vietnam dalam semifinal Piala AFF 2022 leg pertama. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelatih menegaskan skuadnya siap bertarung pada laga leg pertama semifinal. Vietnam unggul di atas kertas. Mereka belum kebobolan dalam babak penyisihan Piala AFF 2022. Pelatih Vietnam Park Hang-seo juga belum pernah kalah dari Indonesia selama berkarir di Asia Tenggara. Namun pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong siap memberikan gebrakan baru. Terlebih sudah cukup lama bersama skuadnya. Strategi Shin Tae-yong kerap berubah-ubah, tetapi pada dasarnya memainkan satu orang striker dan dibantu sayap. Dalam hal ini dia bisa menggunakan skema 4-2-3-1 atau 4-3-3. Pada laga melawan Vietnam nanti, formasi 4-3-3 bisa jadi andalan. Selain itu, Jordi Amat juga sudah bebas dari akumulasi kartu, akan dipasangkan dengan Fahrudin Arianto sebagai bek tengah. Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam bakal berperan sebagai bek sayap.
Keduanya bisa menambah variasi serangan timnas Indonesia. Lini tengah timnas diperkirakan akan diisi oleh Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Witan Sulaiman, Dendi Sulistiawan, dan Egi Maulana Fikri menjadi 3 pemain andalan timnas Indonesia di lini serang. Sementara Vietnam selalu merotasi pemainnya pada fase grup, akan tetapi selalu memakai 2 striker. Formasi 5-3-2 tampaknya akan dimainkan saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno saat seperti melawan Myanmar dan Singapura. Diprediksi timnas Vietnam akan merasakan kebobolan untuk kali pertama dalam ajang Piala AFF 2022. Indonesia selaku tuan rumah juga mampu memaksimalkan keuntungan di depan supporter. Skuad Garuda diprediksi akan menang 2-1 atas Vietnam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harry Kane dan Heung-min Son menciptakan sejarah baru di Liga Premier. Keduanya mencetak gol dalam kemenangan tandang Tottenham Hotspur 4-0 di markas Crystal Palace, yaitu di Stadion Selhurst Park, London pada Kamis dini hari. Duel Kane dan Son sah menjadi duet tersubur sepanjang sejarah Premier League. Dua ini mencetak gol secara bersama-sama dalam 34 pertandingan di kompetisi Top Flight Inggris. Ini merupakan rekor baru di Liga Inggris, mengalahkan rekor mantan duo maut Liverpool, yaitu Mohamed Salah dan Sadio Mane, untuk kategori mencetak gol secara bersama-sama dalam pertandingan Premier League. Pada laga tersebut, Crystal Palace mampu menahan Tottenham pada babak pertama. Namun tim tamu langsung tancap gas di babak kedua. Tottenham unggul cepat lewat 2 gol di menit ke-48 dan 53. Matt Doherty menambah keunggulan Tottenham di menit ke-68 sebelum Son bikin gol keempat. Son dan Kane kini telah mencetak gol terbanyak dari duo manapun di Liga Premier. Usai laga, Son Heung-min curhat soal kegembiraan dia membuka lagi keran gol. Di sisi lain, dia menyesal tidak dapat berkontribusi lebih banyak musim ini. Harry Kane bertekad membawa Spurs jauh lebih baik lagi di tahun ini setelah kekalahan 0-2 dari Aston Villa di laga terakhir. Ia kini hanya terpaut 2 gol untuk menyamai rekor 266 gol Jimmy Greaves untuk Spurs. Sementara itu, pelatih Crystal Palace, Patrick Vieira, meratapi pasukannya yang hilang fokus pada babak kedua. Padahal mereka bisa menahan Spurs di babak pertama. Kemenangan ini tak mengubah posisi Spurs di peringkat kelima klasmen sementara Liga Inggris. Tottenham tertinggal 2 poin dari Manchester United. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Arsenal dalam Derby London Utara dalam laga berikutnya yang akan tersaji pada 15 Januari mendatang.
Manchester City terus mengejar Arsenal yang duduk di puncak klasemen Liga Inggris setelah The Citizens sempat kehilangan poin kontra Leeds United pada laga tahun baru. Terkini, Man City berhasil mengalahkan Chelsea 1-0 pada laga penutup pekan ke-19 Liga Inggris pada Jumat dini hari tadi. Gol sematawayang penentu keberhasilan Man City asuhan Pep Guardiola dicetak oleh Riyad Mahrez pada menit 63. Ini adalah kemenangan keempat beruntun Man City atas Chelsea di semua kompetisi tanpa sekalipun kebobolan dalam rentetan tersebut. Kemenangan atas Chelsea membawa City kini mengoleksi 39 poin dari 17 pertandingan. Man City sukses mengembalikan selisih 5 poin dengan Arsenal yang duduk di puncak klasemen. Sebelum ini, Arsenal sempat unggul 8 angka dari The Citizens. Arsenal sebenarnya berpeluang memperlebar keunggulan lebih jauh lagi, tetapi mereka gagal mengalahkan Newcastle United pada Selasa lalu. Bertanding di Stadion Emirates, Arsenal asuhan Mikel Arteta harus puas dengan raihan 1 poin setelah ditantang imbang tanpa gol oleh The Magpies. Sama seperti Man City, posisi Chelsea asuhan Graham Potter di klasemen Liga Inggris juga tidak berubah. Chelsea tidak beranjak dari peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris dengan raihan 25 poin dari 17 laga. Kekalahan dari Man City membuat Chelsea semakin jauh dari 4 besar klasemen Liga Inggris atau zona Liga Champions. The Blues kini tertinggal 10 angka dari Manchester United yang duduk di peringkat keempat. Menariknya, mereka juga terpaut 10 angka dari Everton, penghuni pertama di zona degradasi alias peringkat ke-18. Pasukan Potter terpuruk di papan tengah setelah hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan terakhir Liga Inggris. Chelsea menelan 4 kekalahan dan hanya meraih 3 kali hasil imbang dari laga-laga tersebut. Badai cedera menjadi salah satu faktor penurunan performa Chelsea. Berbicara tentang Cristiano Ronaldo memang tak ada habisnya. Transfer Ronaldo ke Al Nassr pun diliputi kontroversi. CR7 disebut menjadi alat politik pemerintah Arab Saudi. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr memang mengejutkan banyak penikmat sepak bola. Pasalnya, Ronaldo pernah mengatakan masih ingin bermain di kompetisi tertinggi benua Eropa. Kontroversi paling baru adalah mengenai isu hak asasi manusia yang menimpa pemerintah Arab Saudi. Melansir Mundo Deportivo, transfer Ronaldo mendapatkan sorotan Lembaga Hak Asasi Internasional Amnesty International atau AI. AI menyebut kedatangan penyerang berusia 37 tahun ke Arab Saudi hanya sebagai alat cuci tangan pemerintah setempat. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi menggunakan Ronaldo untuk menutupi isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang telah mereka lakukan. Dugaan tersebut disampaikan oleh peneliti AI khusus Timur Tengah yaitu Dana Ahmed. Arab Saudi memang kerap dikaitkan dengan berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu yang paling terkenal adalah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 lalu.
Ronaldo dituntut agar menggunakan nama besarnya untuk mengungkap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi. Harapannya dengan nama besar mantan mega bintang Manchester United itu, dunia bisa mengetahui kebusukan pemerintah Arab Saudi. Ronaldo sendiri akan mendapatkan masa kerja selama 2,5 tahun di Al Nassr hingga 2025. Mega bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, tetap tidak akan bisa membela Al Nassr saat menghadapi Al Ta'i meski ada perubahan jadwal laga. Untuk diketahui, jadwal Al Nassr versus Al Ta'i di Liga Arab Saudi sejatinya digelar pada hari Kamis malam kemarin. Namun pertandingan tersebut harus ditunda lantaran Stadion Brosol yang akan digunakan mengalami kendala kelistrikan. Otoritas setempat tidak memiliki pilihan lain menunda laga tersebut untuk 24 jam. Artinya jadwal Al Nassr versus Al Ta'i akan digelar pada hari Jumat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Imbas diundurnya jadwal pertandingan, pihak Al Nassr menyampaikan permohonan maaf. Cristiano Ronaldo juga tidak akan bisa turun langsung membela Al Nassr di laga tersebut. Dia harus puas menyaksikan perjuangan rekan-rekannya di luar lapangan hijau. Alasannya, pemain berusia 37 tahun tersebut harus menjalani hukuman larangan bertanding di 2 laga. Ronaldo rupanya masih tetap harus menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Meskipun kini dia berkarir di Arab Saudi, hukuman tersebut tetap harus dijalaninya. Hukuman itu jatuh kepada CR7 imbas dari perbuatan sang mega bintang yang membanting telepon genggam milik fans Everton ketika dirinya masih membela Manchester United. Untuk itu, hukuman larangan bertanding di 2 laga yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Inggris tetap berlaku meski CR7 kini berada di Liga Arab Saudi. Kapten FC Bekasi City, Hamka Hamzah menyentil PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia. Hamka Hamzah menanyakan perihal kapan kelanjutan Liga 2 musim 2022-2023 kembali bergulir. Roda kompetisi Liga 2 musim ini memang hingga saat ini masih dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan pada Oktober lalu. Namun terkait kapan kompetisi strata kedua di Indonesia ini dilanjutkan, ternyata masih abu-abu. Padahal Liga 1 musim 2022-2023 yang juga sempat terhenti, kini telah kembali dilanjutkan. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyentil PT LIB dan menanyakan kapan kelanjutan Liga 2. Hamka Hamzah sendiri menilai kelanjutan Liga 2 sangat penting. Dia juga memikirkan nasib para pemain muda yang menggantungkan hidup di lapangan hijau. Hal ini karena banyaknya pemain muda yang ingin menunjukkan potensinya dalam bermain sepak bola. Lebih lanjut, Hamka Hamzah juga memberi sindiran menohok untuk oknum yang kemungkinan ada di balik penundaan Liga 2. Sebelumnya, klub Liga 2 yang juga ikut mendesak PT LIB untuk mengeluarkan jadwal seperti PSMS Medan dan Persela Lamongan.
Mereka tidak pernah berhenti mengingatkan PT LIB untuk segera melanjutkan kompetisi Liga 2. Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia atau KMI yang menaungi PSMS Medan, Arifuddin Maulana, berharap tim PSMS Medan tidak mengendorkan semangatnya demi cita-cita kembali ke kasta tertinggi kompetisi Liga 1. Sebelumnya, PT LIB sempat merencanakan kembali kick-off Liga 2 pada 14 Januari mendatang. Namun, ini belum menjadi keputusan final karena masih saja mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Pertandingan tunda antara Persib Bandung versus Persija Jakarta akhirnya mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Laga tunda pekan ke-11 Liga 1 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 11 Januari. Laga itu sejatinya berlangsung pada Oktober tahun lalu. Namun pertandingan terpaksa ditunda buntut tragedi Kanjuruhan. Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjual tiket tambahan di laga kontra Persija Jakarta. Direktur PT PBB, Teddy Cahyono, mengatakan pertandingan itu hanya bisa disaksikan oleh calon penonton yang sudah melakukan pembelian tiket untuk laga tanggal 2 Oktober lalu. Dengan demikian, berarti hanya ada sekitar 26.000 penonton yang akan menonton pertandingan tersebut. Untuk saat ini, Boboto hanya perlu menunggu etiket atau e-voucher yang akan dikirimkan kembali ke email dan WhatsApp oleh manajemen panitia penyelenggara. Masih seperti aturan terdahulu, penonton yang sudah memiliki tiket elektronik diharuskan untuk menukar menjadi gelang penanda. Tiket atau voucher baru itu akan dikirimkan ke penerima pada periode tanggal 9 hingga 10 Januari mendatang. Pihak kepolisian melalui Pelaksana tugas Wakapolrestabes Bandung, AKBP AC Puciono, berjanji tidak akan ada gas air mata dalam pengamanan pertandingan. Bahkan dia menegaskan personil tidak diperbolehkan membawa senjata api. Pengamanan untuk laga Persija versus Persib ini akan menurunkan sekitar 4.000 personil dari pihak kepolisian. Apalagi Persib dan Persija memiliki catatan persaingan yang sengit saat kedua tim bertemu. Tindakan tegas juga akan diberikan jika supporter yang membawa barang-barang yang dilarang, seperti minuman beralkohol, senjata tajam, dan flare. Selanjutnya, supporter tim tamu juga dilarang datang untuk laga ini. Kuota penonton yang hadir hanya diberikan untuk supporter Persib Bandung. Lionel Messi bisa menjadi Mr. Champions League karena punya kesempatan untuk memecahkan beberapa rekor milik Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr membawa berkah untuk rival terbesarnya, yaitu Lionel Messi, yang akan memperpanjang kontrak di PSG. Pasalnya, dengan Ronaldo pindah ke Arab Saudi, maka Messi bisa memecahkan 4 rekor milik CR7. Menurut laporan mirror.co.uk, ada 4 rekor Ronaldo di Liga Champions yang bisa dipecahkan oleh Messi. Pertama, Messi berpeluang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions. Ronaldo masih menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Liga Champions dengan koleksi 140 gol. Adapun Messi sudah mengemas 129 gol.
Messi butuh 12 gol lagi di Liga Champions untuk memecahkan rekor milik Ronaldo. Kedua, Messi memiliki kans menjadi pencetak assist terbanyak di Liga Champions. Dengan 42 assist, CR7 adalah pembuat assist terbanyak di Liga Champions. Namun rekor tersebut rentan dipecahkan oleh Messi karena sang striker PSG sudah membuat 40 assist di Liga Champions. Selanjutnya, ketiga, Messi mempunyai kesempatan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions. Hingga saat ini, Ronaldo masih memegang rekor tersebut dengan tampil di ajang Liga Champions sebanyak 183 kali. Sementara Messi ada di urutan ketiga dengan tampil sebanyak 161 kali di Liga Champions. Dengan demikian, Messi membutuhkan 23 penampilan lagi untuk memecahkan rekor milik Ronaldo. Dan yang terakhir, yang keempat, Messi bisa menjadi pencetak gol penalti terbanyak di Liga Champions. Dalam hal penalti, Messi sudah mencetak 18 gol di ajang Liga Champions. Adapun Ronaldo berhasil mengemas 19 gol dan menjadi pemain dengan lesakan penalti terbanyak di Liga Champions. Oleh karena itu, La Pulga butuh 2 gol lagi dari titik penalti untuk melampaui CR7. Dengan demikian, jika mampu memecahkan 4 rekor tersebut, maka julukan Mr. Champions League yang selama ini lekat dengan Ronaldo bisa pindah ke Lionel Messi. Kita berada di penghujung live update sport dan jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini masih ada informasi seputar selebriti dalam live update seleb. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Saradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.